Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kajian hati kembali ini di hadapan pemirsa. Seperti biasa kalau sudah weekend saatnya kita untuk berbagi ilmu dan ilmu yang bisa menginspirasi pemirsa semua dan juga para bunda yang hadir di sini. Dan tentu saja kita selalu ditemani oleh Ahilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kajian hati hadir dengan tema saat dunia menari di pelupuk mata, ingatlah kubur menanti di ujung usia. Nah, berkaitan dengan tema yang kita bawakan di episode ini, mangga langsung dibuka tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di antara sesuatu yang pasti akan datang dan menghampiri kita adalah kematian. Kematian itu kepastian, kematian itu keniscayaan. Waktunya tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, tapi yang pasti kematian akan datang menghampiri kita. Maka selama hidup jangan terlena dengan dunia yang sementara. Selama hidup jangan terperdaya dengan dunia yang akan kita tinggalkan selamanya. Tapi bersiaplah bekal terbaik untuk kita menjemput kematian terbaik dalam hidup kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Dan itulah di antara orang yang cerdas, kata Nabi. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak gelarnya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling banyak hartanya. Tapi orang yang paling cerdas, yang paling siap menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Tapi kadang mohon maaf, dunia sering melalaikan kita, betul? Berapa banyak bunda sering mengakhirkan sholat karena urusan dunia? Ada atau tidak? Di sini ada orangnya. Mana orangnya di sini? Kalau ditanya mah nggak ngaku Kadang mohon maaf bunda izin, kadang hitung-hitungan kalau mau sedekah. Mau infak kadang ragu kapan gantinya, kapan baliknya, betul? Mau silaturahmi kadang-kadang ditunda-tunda, nanti juga masih ada waktunya. Padahal mohon maaf, belum tentu umur Allah masih berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang menyesal setelah kematian datang, dia lupa menghadirkan kebaikan selama hidupnya. Maka Allah peringatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, keluargamu melalaikanmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal nanti. Selagi masih bisa sholat, sholatlah sebelum nanti disolatkan. Betul? Selagi masih bisa baca Quran, bacalah sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, kemudian dia hidup di alam kubur, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asoddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka niscaya aku akan menjadi orang yang ahli sodakoh dan menjadi orang yang beramal soleh. Tapi waktu terus berjalan, waktu terus pergi meninggalkan, maka jangan sampai menyesal kemudian karena kita lupa menyiapkan bekal untuk pulang terbaik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita, kita bisa menjadi pribadi yang menyiapkan bekal dengan terbaik. Menjaga sholat di awal waktu, menjaga baca Quran setiap saat,
bersedekah dalam keadaan apapun, jaga silaturahmi dalam setiap keadaan apapun. Karena percayalah, kadang penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Penyesalan datangnya di akhir, pendaftaran datangnya di awal. Maka selagi Allah berikan kehidupan, maka persiapkanlah bekal sampai nanti kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Iya teteh, kajian hati. tenangkan. Baru tausiah pembuka aja hati udah langsung pada tenang ya Bunda ya. Kalem, sabar, karena episode kali ini kita menghadirkan duo maut nih kalau menurut aku. Ini adalah support system yang luar biasa. Ada Pak Dodi dan juga Mayang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Desita. Masya Allah, terima kasih Dedi dan Mayang udah hadir di kajian hati. Pastinya pengen tahu sih bawa cerita apa, dan mumpung ada Ahilman boleh tanya. Susah soalnya kalau nanya sama Ahilman kalau nggak di kajian hati ya. Langsung kita berikan kesempatan, boleh Dedi dulu atau Mayang dulu yang mau bercerita, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Ustadz Kak Deswita, jadi aku dan Dedi ini memang dikenal sebagai public figure yang banyak kontroversial sebenarnya. Apalagi Dedi yang sebenarnya banyak orang tuh gak tahu Dedi tuh sebenarnya di belakang tuh kayak gimana. Dedi ini adalah sosok ayah yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, dari sejak aku lahir, Dedi tuh yang ngerawat aku, Dedi yang selalu ada buat aku, karena aku dari semenjak aku lahir aku udah ditinggal mama, karena semenjak aku lahir mama nggak ada. Dari situ Dedi yang ngerawat aku, Dedi yang mendidik aku, Dedi yang meluangkan semua waktunya, tenaga, pikiran buat aku. Sampai di titik aku umur 5 tahun, Dedi akhirnya mengarahkan aku ke dunia musik. Dedi yang mengarahkan aku, mengajarkan aku banyak hal. Dan sebenarnya itu yang teman-teman netizen gak tahu, yang hanya melihat berita Dedi itu hanya sisi negatifnya aja. Dan ini juga mungkin menarik ya. Kita sering dengernya selama ini ada single mom ya. Ya, Single Ibu mom. yang sendiri. Nah sekarang ada Pak Dodi, seorang single dad. Iya. Saya mau coba denger POV-nya seorang single dad. Gimana sih perjuangan jadi seorang ayah tunggal membesarkan putrinya? Iya, perjalanan hidup orang manusia tuh kita tidak tahu ya Pak Ustadz. Ya, sejak saya menikah dengan mamahnya Mayang, kita hidup berumah tangga baik-baik aja, punya impian, punya keinginan membesarkan anak, ya membesarkan Vanessa, membesarkan Mayang ya. Tapi di perjalanan hidup saya memang Dedi ini diberi cobaan yang sangat luar biasa oleh Allah gitu ya. Dimana tidak terpikir dan tidak terbayang dalam hidup Dedi itu ya, kehilangan seorang ibu saat melahirkan ya, saat melahirkan Mayang gitu, ditinggal seorang istri. Dan Dedi harus merawat dua putri Dedi, Vanessa dan Mayang itu, bahkan Mayang masih bayi, Vanessa umur 10 tahun pada saat itu. Berat Pak Ustadz, berat sekali, benar-benar air mata jatuh ya, sedih banget ya pada saat itu gitu ya, berat banget. Kadang waktu itu suka curhat ke Allah gitu ya, kenapa bukan Dedi aja yang diambil gitu ya. Pas saat Mayang melahirkan itu, Mayang membutuhkan seorang ibu pastinya kan, untuk menyusui, merawat dan sebagainya. Apakah bisa Dedi pada saat itu Pak Ustadz? Sedih sekali gitu ya Pak Ustadz gitu ya. Kadang kalau malam itu
Mayang nangis itu Dedi yang bikinin susu ya, ganti popoknya, semua itu Dedi lakukan sambil meneteskan air mata Pak Ustadz. Itu berat banget gitu ya, berat banget. Bahkan Dedi nggak menikah selama 12 tahun Pak Ustadz. Setelah istri Dedi meninggal 12 tahun Dedi fokus merawat, mendidik, menjaga dua putri Dedi ini gitu. Jadi karena masih masih ada perasaan takutnya kalau misalnya Dedi menikah lagi tidak cocok atau tidak bisa merawat, dan Dedi tidak bisa fokus merawat anak-anak Dedi gitu loh Pak Ustadz. 6 bulan sampai 1 tahun itu waduh berat banget Pak Ustadz. Perjuangan itu yang luar biasa. Perjuangan ya bener, harus kadang kalau beli popok aja suka nangis Pak Ustadz. Dia itu beli buat Mayang aja tuh nangis gitu sambil Karena ngomong mungkin gitu ya. membayangkannya harusnya bersama istri ya. Kak Desta. Terus beli susu segala macam itu kadang suka nangis gitu Pak Ustadz. Jadi sungguh sangat berat, tapi ya Allah memberikan kekuatan ke Dedi sampai akhirnya ya Dedi bisa merawat, mendidik Vanessa dan Mayang, walaupun akhirnya Vanessa ya dipanggil Allah juga ya. Sekarang tinggal Mayang, Dedi merawat Mayang. Ya alhamdulillah Pak Ustadz bisa menjaga, mendidik ya terutama akhlak, adab, sopan santun itu yang Dedi utamakan kepada Mayang. Betul. Karena Mayang bisa bayangin gak sih kalau suatu saat nanti atau entah kapan Mayang tidak bersama dengan Dedi itu kira-kira akan seperti apa? Karena kita kan gak bisa membohonginya. Setiap hari kita melihat orang tua kita gak semakin muda. Tapi hari berganti hari usianya akan semakin bertambah gitu. Kesehatannya mungkin sudah tidak seperti dulu gitu. Mayang pernah bayangin gak sih kalau gak ada Dedi akan seperti apa sih? Nggak kebayang kalau misalkan nanti suatu saat aku nggak sama Dedi. Ini nauzubillah min zalik ya. Semoga Dedi umur panjang. Amin, amin. Aku sebenarnya memang nggak bisa jauh dari Dedi gitu kan, karena aku di dunia ini cuman punya Dedi. Jadi orang tuaku satu-satunya, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Dedi gitu. Bahkan ketika aku kemarin ke luar negeri ke Cina, aku sendiri karena aku ada invitation dari salah satu e-commerce, dan aku benar-benar sendiri. Aku 2 minggu di sana kan. Terus aku kayak 2 minggu di sana kayak aneh banget nggak ada Dedi gitu kan. Biasanya Dedi yang nyiapin, Dedi yang bangunin gitu, Dedi yang bantuin aku siap-siap. Jadi every single detail tuh Dedi selalu ada buat aku gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat Dedi nggak ada di sisi aku kayak nggak tahu aku akan sehancur apa gitu. Dedi tuh memang ayah yang sangat amat bertanggung jawab. Dedi yang Dedi is my hero. Pokoknya aku berharap Dedi umur panjang. Amin. Supaya bisa temenin Mayang sampai sukses nanti. Amin. Sampai Mayang nikah dan punya anak. Amin ya Allah, amin. Dan juga mungkin yang menarik adalah ya Kak Mayang, Pak Dodi. Ya Pak Dodi dikenal sebagai seorang ayah yang penuh dengan kontroversi. Iya betul. Mungkin juga ada yang mau deket sama Mayang, tapi mungkin dia nggak bisa nerima kontroversinya Dedi selama ini. Gimana Mayang menyikapinya? Kalau masalah laki-laki ya, kalau masalah laki-laki pasti aku juga akan terbuka sama Dedi. Ini pentingnya tak kenal maka tak sayang, betul. Jadi memang kalau misalkan ada laki-laki yang deketin aku pasti ngomong dulu ke Dedi gitu. Dan aku kenalin dulu ke Dedi yang misal ngasih wejangan kayak coba berteman dulu aja gitu. Dilihat dulu baik apa enggaknya gitu. Makanya aku kalau misal ngomong tuh Dedi tuh
seburuk yang ada di media Betul, loh betul. gitu. Pasti Maksudnya selalu- iya, makanya itu aku bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Bukan dikenal baru disayang-sayang ya, bukan. Iya. Maksudnya kita harus mengenal dulu orangnya seperti apa, jangan hanya membaca berita yang membaca dari title-nya aja gitu. Ya kalau Dedi sebenarnya sih pinginnya Mayang mendapatkan calon suami itu yang terbaik Pengusaha ya. tambang, iya kan? Pengusaha tambang. Bener kan? Iya, Betul. itu salah satunya kali ya. Kan? Kalau doa tuh harus yang bagus-bagus kan, Harus spesifik Beb. ya, Betul, iya. iya harus spesifik. Yang ganteng kayak Pak Ustadz juga. Nah, benar. ya. Masya Allah. Yang baik. Yang menyejukkan hati Menyejukkan kayak hati, Ahilman, adem ya. bener, adem. Ya gitu. Izin, kalau Dedi sekarang tuh masih sendiri berarti? Masih sendiri Pak Ustadz? Oke. Masih sendiri? iya. Berarti yang nyari jodoh bukan hanya Mayang loh. Iya, kebetulan banyak Tapi juga harus iya tanya kan, anaknya boleh kalau jadi yang ini ya. sebelah kanan lebih Iya. membutuhkan. Nah kalau gitu gimana kalau kita tanya Mayang pernah terbayang nggak kalau nanti suatu saat Dedi dapat jodoh lagi? Kira-kira pernah dibahas nggak sih? Karena kan Iya, iya. kehidupan harus terus berjalan. Betul. Kalau nanti Mayang sudah punya keluarga sendiri, Iya. masa Dedi sendiri? Kebetulan Dedi juga banyak yang deketin janda-janda Pak Ustadz. Kan? Ibu-ibu juga dari tadi udah ngeker-ngeker di sini. Ternyata aslinya ganteng Pak Dodi ya Bu ya. Kalau dia tanya siap punya ibu baru atau enggak, siap-siap aja selama nanti ibu sambung aku baik, tulus sama Dedi, bisa menerima kekurangan Dedi. Kalau kelebihan pasti semua orang akan menerima kelebihan. Cuman kalau menerima kekurangan itu kan orang jarang yang mau menerima gitu. Jadi pasti Dedi tuh kalau misalkan ada perempuan yang dekat sama Dedi, pasti Dedi ngomong dulu ke aku. Oh gitu. Kak, ada janda nih deketin Dedi. Pasti harus approve dari aku dulu. Iya. Terus aku bilang, oh iya Det, boleh aja ketemu duluan aja gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang Dedi lagi, begitupun aku ke Dedi ya. Dedi kalau misalkan ada lagi ada perempuan yang atau janda yang deketin Dedi, pasti aku ya udah kita ajak ketemuan dulu aja Det, kita makan-makan dulu gitu. Pasti kalau misalkan nanti suatu saat Dedi memang mau menikah lagi, aku dulu kali Det yang nikah ya Det ya. Apa yang ingin Mayang atau Pak Dedi tanyakan ke hari ini? Aku mau tanya dong Pak Ustadz. Jadi kan sebenarnya banyak nih anak yang agak worried dengan latar belakang jodoh gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih Pak Ustadz kalau kita khawatir dengan latar belakang dari jodoh kita gitu, dari pasangan kita. Menurut Pak Ustadz gimana sih? Apakah itu wajar Pak Ustadz kalau kita worry? Baik. Ya, Dedi mau tanya, Dedi sudah melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak Dedi, Pak Ustadz gitu. Tapi memang pasti aja ada kekurangan. Setiap manusia nggak ada yang sempurna gitu ya. Cara Dedi mendidik Mayang maupun dulu almarhum ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang hilaf, Dedi marahnya kelewat batas gitu ya, Pak Ustadz. Namun yang namanya anak mungkin memendam gitu ya, memendam perasaan sakit hati atau marah juga, tapi karena nggak bisa berbicara, hanya diam aja gitu loh Pak Ustadz. Tapi itu dia dilakukan kan untuk yang terbaik untuk Mayang. Nah, apakah melukai perasaan anak dan anak ini tidak keluar, takutnya dia cerita ke orang lain, itu gimana ya Pak Ustadz gitu? Karena ya alhamdulillah sih selama ini Mayang tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang Dedi mau pertanyakan, apakah cara mendidik Dedi ke Mayang itu terus ada hal-hal yang sifatnya di luar batas, artinya marahnya keterlaluan sampai Mayang mungkin sakit hati gitu ya Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz? Bunda, Pak Dodi dan Kak Mayang, terima kasih sudah mampir lagi di kajian hati. Senang sekali kita lihat ayah dengan anak bisa sedekat ini, betul? Betul. Dan ini jadi inspirasi juga buat kita agar senantiasa menjaga hubungan baik antara ayah dengan putrinya.
Ada 2 pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama, Kamayang bertanya tentang latar belakang dari keluarga. Apakah wajar untuk dipertimbangkan ketika memilih pasangan? Jawabannya wajar. Nabi SAW menyampaikan seseorang itu dinikahkan karena 4 alasan. Jadi nikahilah seseorang karena 4 alasan. Yang pertama, lijamaliha, karena parasnya. Yang kedua, linasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, limaliha, karena hartanya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka niscaya engkau akan bahagia dibuatnya. Bunda sayang pemirsa Trans TV, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan 2 keluarga untuk saling mengerti dan saling memahami. Setelah menikah, kita bukan hanya menerima pasangan kita, tapi kita juga harus menerima keluarga dari pasangan kita. Setelah rumah tangga, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, gak ada. Setelah berumah tangga berubah, ini ibu kita, itu ibu kita. Ini ayah kita, itu ayah kita. Maka nanti Kamayang, kalau ada laki-laki yang datang menghampirimu, satu PR yang mungkin harus kamu hadirkan adalah kamu harus terima ayahku. Bahkan kalau bisa, sayangnya kamu harus seperti sayangnya ayahku kepada aku. Makanya mohon maaf ya, laki-laki di luar sana, saat engkau menyakiti hati istrimu, sesungguhnya yang paling lebih sakit adalah ayah dari istrimu. Karena seorang ayah itu luar biasa pengorbanannya. Seorang ayah berani pulang pagi, berangkat pagi, kaki di kepala, kepala di kaki, untuk membesarkan anaknya. Saat anaknya dia menikah dengan laki-laki, maka dia berharap sayang laki-laki itu sama seperti sayangnya dia kepada anak perempuannya. Betul? Maka percayalah, nanti Kamayang akan menikah. Sesungguhnya yang paling patah hati pertama adalah ayahmu. Maka nanti siapapun yang ingin mendekati putri kita, pastikan dia adalah orang yang hormat sama kita sebagai seorang ayah. Dan hati-hati ya, kadang luka anak perempuan itu akan sangat kuat traumanya ketika ayahnya tidak hadir mencintai dia sebagaimana mestinya. Karena betul, harusnya yang menjadi cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayahnya. Tapi hari ini kita sering menemukan ada istilah fatherless. Ada seorang anak yang kehilangan sosok ayah. Bukan ayahnya gak ada, tapi ayahnya gak hadir bersama anak perempuannya. Ujungnya anak perempuan mudah memberikan hati kepada laki-laki yang datang kepadanya. Dan nauzubillahnya, ternyata laki-laki itu tidak sayang kepada dirinya. Yang kedua, Pak Dodi sebagai seorang ayah jangan pernah putus asa untuk membesarkan anak. Wajar kalau kita ngerasa belum sempurna, wajar tidak? Wajar. Tapi rasanya Pak Dodi sudah jadi ayah yang baik. Mayang ditinggal ibunya sejak dilahirkan sampai sekarang dibesarkan, luar biasa. Dan jujur ya, di antara kalimat yang membuat Ahilman terenyuh tadi apa? Kamayang menyebutkan, saya tidak membayangkan kalau tidak punya ayah seperti Dedi. Itu rasa cinta yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh setiap ayah. Jujur ya, seorang ayah itu kalau ada anak perempuan yang bangga sama ayahnya itu bahagia luar biasa. Ya, tapi kita bangga aja kalau anak kita bilang gitu kan. Siapa laki-laki yang paling baik di dunia? Ayah. Siapa laki-laki yang paling sayang di dunia? Ayah. Jadi ayah pasti sakit hati kalau ditanya ternyata yang keluar bukan nama ayahnya. Malah sebaliknya, siapa yang paling jahat di dunia? Ayah. Siapa yang tidak pernah menyapamu, memelukmu? Ayah. Itu kan sedihnya luar biasa. Maka Pak Dodi rasanya sudah menjadi ayah yang baik
Karena Mayang tadi mengucapkan aku bangga punya ayah seperti Dedi. Dan Pak Dodi mengorbankan untuk memilih sendiri sampai saat ini. Bukan karena nggak ada yang mau, ya emang nggak ada yang. Bukan karena nggak ada yang mau, karena memang belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok. Aduh, si AA mah. Jadi bukan karena nggak ada yang mau, emang nggak ada Gak yang ada cocok jodohnya, dengan gak ada Pak yang Dedi cocok ya. belum ya. Bukan nggak mau. Dan saya percaya bukan Pak Dodi nggak mau, tapi dia tadi kalimatnya, aku memilih membesarkan Mayang dulu. Karena mungkin nanti kalau udah punya pasangan, Pak Dodi fokusnya jadi berubah. Betul nggak? Sekali lagi Pak Dodi terima kasih, Mayang terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mayang Pak terus Ustadz. berkarir, Pak Dodi juga semoga terus mendampingi putrinya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Alami. Perasaan sedih pasti ada sebagai anak ya, melihat orang tua aku satu-satunya dibenci sebegitunya, yang padahal mereka tuh nggak tahu, padahal di balik layar tuh Dedi adalah sosok ayah yang sangat-sangat luar biasa, sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Dedi yang merawat aku, Dedi adalah apa ya? Dedi tuh benar-benar arsitek kehidupan untuk anak-anaknya lah gitu. Ya kita lihat sendiri ya Mayang dari dulu dihina, dihujat, dibully ya, tapi Dedi tetap selalu ada di samping Mayang ya. Suka, duka, senang, susah, sakit, Dedi selalu ada di samping Mayang dan selalu mensupport Mayang agar dia tumbuh menjadi anak yang positif.